Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, streaming dan streamingat yang dirahmati Allah. Kita sekarang berada di kota Demak dalam acara Safari Ziarah Demak Kudus. Dan kita sekarang ada di Masjid Menara Kudus bersama jamaah pengajian, jamaah zikir, Nafsun Mutmainnah, Perumahan Kopassus, dan Yayasan Ibnu Salman Center. Kali ini pada pertemuan siang hari ini, apakah ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz mengenai sejarah atau apa saja yang ingin diketahui oleh panjenengan sedaya? Kalau semoga akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, mau menanyakan perihal bagaimanakah hukumnya seandainya ada penziarah yang datang ke makam kemudian membawa benda yang ada di makam untuk dibawa pulang, mungkin ada sesuatu tujuan yang lain, apa sebagai penglaris atau mungkin ada tujuan yang lain, begitu Pak Ustadz, hukumnya bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sinten? Ibu Dani atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Pak Ustadz untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah pengajian Nafsun Mutmainnah, Masjid Perumahan Kopassus, Yayasan Ibnu Salman Center. Terima kasih Bu Dani atas pertanyaannya. Memang kita seringkali ketika berziarah mendapati saudara-saudara kita seringkali melakukan hal-hal yang sifatnya tidak hanya mengambil benda atau barang yang ada di dalam makam, tetapi juga kadang-kadang kita melihat ada sebagian menaruh foto di dalam makam atau menempel, mengelus-eluskan, melepas jilbabnya atau pakaiannya atau sorbannya, kemudian diusapkan di batu makam tersebut dengan tujuan dan harapan salah satunya bisa jadi penglaris, kemudian bisa menjadi berkah, bisa menjadi syafaat, atau bisa menjadi solusi terhadap problem yang dihadapi. Perilaku ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Perilaku ini apapun tujuannya tidak dibenarkan di dalam Islam. Ziarah seperti yang kita sampaikan adalah bagaimana kita mendoakan orang yang dimakamkan. Kalau dia seorang pejuang, seorang wali, seorang yang soleh, maka kita bertamani. Tamani adalah melakukan harapan agar kita bisa menjadi orang seperti yang ada di dalam makam itu. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan mengambil barang, baik itu batu atau mengusap sebagian dari batu itu untuk tujuan berkah atau penglaris, maka yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ini bagian dari pensucian dari tauhid kita, agar kita terhindar bebas dari setiap hari kita mengucapkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu Allah kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan hanya kepada Allah kita hanya menyembah.
Sehingga selain daripada itu dengan alasan apapun agar anak nanti bisa pinter, agar anak nanti begini dan seterusnya, itu tidak perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan kebanyakan dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita melakukan itu. Yang demikian ini sebenarnya yang dihindari di dalam pelarangan ziarah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal sejarah ziarah kemudian dilarang dikarenakan mereka beribadah, mereka seolah-olah ke tempat itu, tempat yang suci yang kemudian menjadi salah satu itu berkah dalam hidupnya. Sekali lagi bahwa perbuatan-perbuatan ini dilarang di dalam Islam dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Entah dengan tujuan mencari syafaat, entah dengan tujuan agar dagangannya laris, entah dengan tujuan agar rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi tidak di dalam makam. Di dalam makam kita hanya mendoakan dan berharap kita menjadi orang yang soleh seperti yang kita doakan di dalam makam itu. Terima kasih Bu, mungkin ada yang bertanya lain. Terima kasih. Dengan demikian mudah-mudahan safari ziarah kita yang saat ini kita berada di Masjid Menara Kudus membawa maslahat berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat karena kita mendapatkan banyak ibrah pelajaran dari orang-orang yang soleh yang ada di dalam makam yang kita kunjungi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.